Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tentang kebenaran pasti akan menang. Kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran walaupun selalu ditimpa oleh berbagai macam ujian dan cobaan, namun kebenaran pasti akan selalu menang dan mendapatkan pertolongan. Kebenaran pasti akan menang meski hanya sedikit pengikutnya. Kebatilan pasti akan terkalahkan walaupun banyak yang mengikutinya. Nah, ini semua akan saya buktikan dan ini saya rasakan juga. Kebenaran itu sedikit pengikutnya dan kebatilan itu banyak yang mengikuti. Ini saya rasakan sampai sekarang, dan semua ini kebenaran akan menang, akan saya buktikan. Ini ayatnya tentang pertolongan Allah atau kebenaran Allah. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Nah, ini ada buktinya juga. Selama ini hujan dikelola dengan batil, akhirnya kita celaka, yaitu bencana banjir. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Insya Allah ini akan terbukti. Yang sekarang baru bersifat undang-undang, mungkin segera diimplementasikan di seluruh Indonesia, insya Allah. Al-Quran dan undang-undang sinkron. Sinkron ini bukti kebenaran. Bukti kebenaran itu mukjizat Al-Quran. Dalam Arada ayat 17, mengelola turunnya hujan. Ini petunjuk mengelola turunnya hujan. Hujan harus disimpan. Ini undang-undangnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini saya informasikan bertepatan dengan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan tahun 2022. Ini petunjuk Arad nomor 17 dan undang-undangnya juga nomor 17. Nah, ini cocok dengan apa yang saya sampaikan pada hari ke-17 bulan Ramadan tahun 2022. Ini buku saya
hujan harus disimpan. Ini saya tulis berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17, pemahaman tahun 2015 oleh Djoko Suryanto MN. Saya sendiri, diterbitkan oleh Dipublish. Jadi sudah 7 tahun pemahaman ini. Alhamdulillah di tahun 2002 ini terbukti secara legal, yaitu berupa 2 undang-undang yang tadi telah saya sebutkan. Nah, ini undang-undangnya tentang sumber daya air nomor 17, Ar-Ra'd juga ayat 17. Ini terbit undang-undangnya 2019. Nah, pemahaman saya 2015. Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Pendaya gunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Ini diletakkan pada huruf A, dan implementasinya juga selama 77 tahun air permukaan ini yang didulukan. Hujan baru ada di Undang-Undang Nomor 17. Yang undang-undang sebelumnya tidak ada. B, air tanah pada cekuan air tanah, ini yang kedua. C, air hujan. Nah, ini diletakkan pada yang ketiga. Dan yang keempat, air laut yang berada di darat. Air hujan ini sebenarnya harus dikelola paling utama atau paling duluan. Pertama turun hujan itu udah harus dikelola. Nah, jadi ini berita PUPR, Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan Smart Water Management. Ini 2020. Nah, harus dikelola paling utama hujan itu, yaitu 1, recycle water yang tidak ada run off. Nah, jadi pas turun hujan pasti terjadi run off. Ada run off, tapi seolah-olah run off itu tidak ada karena dikelola. Kedua, efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, karena dikelola run off-nya, jadi tidak ada air yang terbuang. Ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Semuanya disimpan sesuai dengan judul buku saya, Hujan Harus Disimpan, yang saya terbitkan di tahun 2018 berdasarkan Surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi secara legal ini sudah terbukti. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 Kota Spong. Terbukti ini akan saya jelaskan dalam isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Infrastruktur air, halaman 54, lampiran 2. Pengelolaan sumber daya air perkotaan bertujuan untuk memberikan keamanan akses air minum yang andal, sistem sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan risiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu. Strategi ini akan menerapkan prinsip kota Spong atau Spong City guna mengintegrasikan jaringan biru dan hijau agar dapat memberikan manfaat kenyamanan dan kesehatan bagi penduduk IKN.
pada halaman 28 lampiran 2, Kota Spong City atau Spong City. Konsep dan elemen kota Spong diterapkan secara luas di IKN, terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Nah, ini sudah diakui dengan membangun itu siklus hidrologi terganggu. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanen air hujan. Hujan harus dipanen, disimpan. Untuk menambah ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir. Manfaat pemurnian air dan pelestarian ekologi. Efisiensi sistem sumber daya, serta manfaat rekreasi dan bagi masyarakat. Kota Spong mengacu pada kota yang berperan seperti Spong yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah atau aquifer. Untuk mendukung hal tersebut, IKN direncanakan dengan ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman. Desain fasilitas perkotaan seperti atap hijau, green rooftop, skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai. Nah, ini memanen air hujan dari atap-atap. Desain fasilitas perkotaan pada skala makro seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan, dan sistem bioretensi untuk menahan menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang. 3 tujuan IKN sebagai kota Spong ialah kota kepulauan, kota penyerap, dan kota terpadu. Perincian mengenai hal tersebut diuraikan dalam gambar 31 berikut. Nah, ini kota Nusantara, Archipelago City, koridor hijau dan biru menjadi fondasi struktur yang membentuk kota. Koridor hijau dan biru menghubungkan kota ke alam gunung, ke lautan, terintegrasi ke desain kota untuk memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati dan menunjang ketersediaan air bersih. Koridor hijau, kota berdaya serap, ini skala kecamatan. Koridor hijau dan biru di skala kecamatan akan menangkap limpasan kota dan menjadi koridor fauna sekunder. Limpasan kota dikumpulkan dan dialirkan ke taman kota. Taman tersebut didesain sebagai ruang terbuka hijau yang dinamis dan bersifat seperti spon, sehingga air hujan bersih dapat diserap untuk mengisi dan mengumpulkan air tanah serta mengalirkan air bersih ke koridor ekologis. Skala kelurahan, kota terintegrasi, elemen-elemen di skala kelurahan hingga blok diintegrasikan untuk memperlambat aliran air, mengumpulkan air hujan, meningkatkan daya serap tanah, dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan habitat. Adapun prinsip dan contoh implementasi kota Spong di wilayah IKN adalah sebagai berikut: mengurangi limpasan permukaan. Ini prinsip 1. Konsep pembangunan IKN memastikan tidak ada tambahan limpasan.
permukaan sebagai akibat dari penambahan luas lingkungan terbangun, seperti pembangunan gedung baru, jalan trotoar, dan perubahan penggunaan bahan lainnya. Lingkungan alami akan lebih mampu menahan dan menyerapkan air hujan ke tanah. Pembangunan kawasan IKN menjamin perubahan limpasan terjadi seminimal mungkin dan diupayakan menahan lebih banyak air saat IKN telah dibangun. Pendekatan yang ditempuh untuk mengurangi limpasan permukaan adalah dengan menahan air mulai dari skala permukiman, rumah dan bangunan, gedung, agar tidak langsung masuk ke dalam saluran drainase. Caranya dilakukan dengan pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan dalam skala rumah, gedung, dan kawasan untuk dapat dimanfaatkan kembali atau diresapkan ke dalam tanah. Misalnya melalui green rooftop, tangki penyimpanan air hujan yang bersifat lolos air permeable, serta desain kota lainnya yang bersifat peka air. Jelas, ini udah detail sekali untuk menyimpan air hujan. Yang prinsip kedua, memaksimalkan peresapan air hujan. Kawasan IKN dibangun untuk mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang tersebar luas dan terdistribusi merata serta dapat berfungsi sebagai rain garden. Selain itu, perkerasan juga dapat dimodifikasi sehingga dapat menyerap air dengan baik. Sebagai contoh adalah penerapan jalan dan trotoar berpori yang memungkinkan air hujan terserap dengan cepat. Perkerasan dilakukan seminimal mungkin, termasuk penerapan teknologi bioretensi dan biosengkedan. Prinsip ketiga, ini yang harus secara masif dilakukan oleh masyarakat sampai pemerintah, swasta, dan industri. Jadi memanen air dari hujan, dari atap, memanen air hujan dari atap secara masif. Ruang terbuka biru seperti parit, alur sungai, tampungan air dirancang secara satu kesatuan hidrologis. Tujuannya adalah untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati. Rancangan ini akan dimulai dari skala kawasan permukiman, retensi kecil hingga skala kawasan kota atau waduk. Menyimpan air terbukti secara legal menjadi undang-undang. Pemahaman saya yang selama 7 tahun ditolak oleh ahli-ahli sipil sekarang terbukti bahwa hujan harus disimpan. Sampai sekarang masih banyak ahli-ahli sipil yang masih belum bisa memahami konsep ini, tetapi secara fakta nyata pemahaman saya di tahun 2015 telah terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 dan tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Kebenaran pasti menang. Demikian informasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.